Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Bapak Ibu, guru-guru yang kami muliakan, pada tayangan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa-apa saja yang dilakukan seorang guru pada tahap pendahuluan dari proses pembelajaran. Maka untuk kali ini kita akan bahas tentang apa-apa saja yang dilakukan seorang guru pada tahapan kegiatan inti. Nah, kita tahu bahwa kegiatan inti merupakan tahapan yang merupakan inti core dari penyampaian materi ajaran. Nah, untuk itu alokasi waktu atau durasinya paling banyak dibandingkan pada tahap pendahuluan dan tahap penutup. Lalu apa saja yang dilakukan seorang guru pada kegiatan inti ini? Untuk itu kita harus tahu dulu bahwa kegiatan inti ini dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Oleh sebab itu, bagaimana sebuah tujuan pembelajaran kemudian tercapai, maka perlu ada strategi atau skenario dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Disinilah perlunya kita merancang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam merancang kegiatan pembelajaran kita harus paham dulu bahwa ada paradigma baru dalam kurikulum kita ini, yaitu bahwa kurikulum kita sekarang ini harus berpusat kepada peserta didik. Jadi skenario-nya bagaimana pembelajaran itu, ya, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama harus kita rancang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, karena kita sekarang berada di abad 21, maka pembelajaran yang kita rancang itu juga harus berorientasi pada kompetensi-kompetensi abad 21 atau terkenal dengan istilah pembelajaran abad 21. Apa saja itu? Yang pertama, dalam pembelajaran itu harus kita integrasikan literasi. Bapak Ibu, literasi ya dalam pembelajaran ini sangat penting karena ini merupakan kecakapan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Data menunjukkan tingkat literasi pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Kita berada di peringkat 76 negara dari 78 negara. Kita masih di bawah negara Vietnam. Ini berdasarkan hasil visa tahun 2018. Nah, yang dimaksud dengan literasi di sini bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana siswa dengan membaca, siswa tadi paham, kemudian mendapatkan inspirasi dari yang dibaca, kemudian muncul ide-idenya. Selanjutnya idenya itu di-share atau dikembangkan kepada orang lain. Jadi sampai sebegitunya Bapak Ibu tingkat literasi. Yang kedua, dalam pembelajaran kita itu kita integrasikan juga 4C. Apa itu 4C? Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Jadi biasakan dalam kegiatan pembelajaran itu kita rancang bagaimana siswa kita itu nantinya berpikir kritis. Yang kedua, kolaboratif. Pembelajaran itu bagaimana siswa kita itu bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan sesuatu yang dituntut dari proses pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas. Inilah yang paling rendah pada siswa-siswi kita hari ini, di mana
kemampuan siswa kita ini dalam kreativitas masih rendah. Ini bisa kita buktikan apabila kita berikan suatu masalah, ya, misalnya secara didik itu kita suruh membeli sesuatu barang, katakanlah gula pasir 1 kilo, tentukan di kedainya, kedai Ahmad, padahal di sebelahnya kedai Udin juga menjual gula pasir. Tapi apa yang terjadi apabila di kedai Ahmad gula pasir habis? Umumnya siswa itu kembali dan menyatakan bahwa gula pasir habis, padahal kan tujuannya membeli gula pasir, ternyata itu ada di kedai Udin. Nah, inilah bukti bahwa siswa kita itu kurang kreatif. Yang ketiga, yang keempat adalah komunikatif. Ya, jadi pembelajaran itu setelah mereka eksplor, kemudian mereka elaborasi, selanjutnya dipresentasikan, dikomunikasikan kepada peserta didik yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, kita integrasikan juga dalam pembelajaran itu high order thinking skill, itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ini membuat siswa kita ini tidak cepat percaya dengan adanya berita-berita bohong atau hoax, tapi terlebih dahulu difikirkan. Dan yang terakhir, kita tanamkan pendidikan penguatan karakter. Itulah sebabnya kenapa di kurikulum Merdeka itu ada alokasi tersendiri lebih kurang 30% untuk penanaman karakter itu. Ini yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya bagaimana meramu atau mengakomodir seluruh komponen ini dalam pembelajaran kita di kelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam pembelajaran itu jangan menggunakan metode, tapi gunakanlah model, model pembelajaran. Kalau kita sudah menggunakan model, maka di situ terdapat banyak metode. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan model, maaf, kebetulan dari lokasi ini lewat pesawat. Nah, kalau kita menggunakan model pembelajaran, maka kita akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan di dalam pembelajaran dengan menggunakan model itu. Jadi dengan menggunakan model-model ini, percayalah pembelajaran itu akan terpusat kepada peserta didik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran kita ini harus memakai media, karena dengan media akan memudahkan penyampaian pesan-pesan atau materi pelajaran itu kepada peserta didik. Ya, dengan media yang abstrak menjadi nyata, yang sulit akan menjadi mudah. Demikianlah Bapak Ibu, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru pada saat kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kegiatan penutup pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum mensubscribe dengan cara mengklik tanda lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.